Berbasis Information Technology atau IT, Balai Uji KIR Kota Batu menjadi satu-satunya di Indonesia layanan uji KIR yang memiliki akurasi standar internasional dalam menguji layak tidaknya kendaraan beroperasi di jalan. Full integrasi elektronik komputer dan Android Balai Uji KIR yang berada di Kecamatan Jenerejo ini juga menjadi pilot project referensi untuk nantinya bisa diterapkan di kota-kota lain menggantikan uji KIR yang masih manual. Muhammad Rizky selaku integrator sistem KIR Kota Batu melalui sambungan telepon menegaskan jika uji KIR Kota Batu terintegrasi dengan Kementerian Perhubungan. Didukung peralatan canggih berbasis Android, uji KIR Kota Batu menjadi satu-satunya layanan uji kendaraan yang akurat. Uji KIR Kota Batu menjadi salah satu layanan uji kendaraan yang akurat, tepat, efisien, dan relevan dengan keakuratan hasil uji kendaraan. Rizky menambahkan untuk pengoperasian layanan uji KIR berbasis Android ini hanya dibutuhkan 4 SDM saja dan mereka wajib lulus dalam uji kompetensi. Tentunya dengan didukung peralatan yang cukup canggih, efisiensi waktu dan keakuratan hasil uji kendaraan lebih maksimal. Semua rangkaian teknis uji kendaraan bermotor yang ada di Kota Batu itu kita di pengadaan barang dan jasa mulai di tahun 2022 dengan menetapkan pemenang alat uji itu dari Unimetal. Nah, itu berasal merek dari Eropa, Pak. Untuk Unimetal sendiri itu berada base sistem alat ujinya ada di Polandia. Kemudian seluruh rangkaian teknis uji yang dilakukan di Kota Batu sendiri itu sudah full integrasi komputerisasi dan juga penerbitan bukti lulus uji elektronik yang sudah terintegrasi dengan Kementerian Perhubungan. Iya. Dan ini adalah salah satu pilot project seluruh Indonesia yang mungkin nanti sebagai bahan referensi bagaimana menerapkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang akurat, efisien, tepat, dan relevan dengan keakuratan hasil uji yang secara teknis tersebut. Sekedar perlu diketahui bagi Anda yang memiliki kendaraan niaga perlu untuk tahu mengenai KIR. KIR adalah hal wajib yang harus diikuti oleh semua pemilik kendaraan yang difungsikan sebagai angkutan. Jadi bukan hanya perpanjangan pajak kendaraan tahunan saja yang harus diperhatikan. Aturan untuk melakukan KIR juga sudah ditetapkan oleh undang-undang. Ada beberapa jenis kendaraan yang terdaftar untuk melakukan KIR rutin. Apabila tidak mengikutinya, tentu ada sanksi yang dibebankan. Berasal dari bahasa Belanda keur, KIR adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk menguji kelayakan dari kendaraan secara teknis. Apakah nantinya kendaraan layak digunakan di jalan raya atau tidak, semuanya tergantung pada hasil KIR. Pelaksanaan KIR dilakukan setiap 6 bulan sekali, lebih sering dibandingkan perpanjangan STNK. Semua kendaraan yang fungsinya untuk mengangkut penumpang, barang, bahkan keduanya, dan plat kuning atau hitam wajib melakukan KIR. Undang-undang yang mengatur soal KIR mobil adalah nomor 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan pasal 53 ayat 1. Sedangkan pada ayat 2 tertulis mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan saat pengujian. Bahkan apa saja yang diujikan dan menjadi syarat uji kelayakan juga diatur pada pasal 54 dan 55. Masalah uji KIR ini juga tertulis dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 133/2015. Isinya mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor serta pengujian wajib dilakukan usai mendapatkan STNK. Selain itu, surat hasil uji KIR hanya bisa berlaku 6 bulan ke depan, yang artinya setahun kendaraan perlu uji KIR 2 kali. Tentu saja kendaraan yang tidak melakukan uji KIR ini akan mendapatkan sanksi. Soal sanksi ini juga tertulis dalam Undang-Undang LLAJ pasal 76 ayat 1. Ada 4 sanksi yang diberlakukan, yaitu peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Sanksi akan diberikan bertahap mulai dari diperingatkan sampai izin kendaraan dicabut. Sanksi ini akan diberikan pada semua jenis kendaraan tanpa terkecuali jika terbukti melanggar kegiatan uji KIR. Sangat berbahaya mengabaikan soal uji KIR karena selain sanksi juga membahayakan para pengguna jalan. Misalnya saja ternyata kendaraan sudah tidak layak lagi untuk digunakan mengangkut penumpang karena bagian roda bermasalah. Hal ini bisa menimbulkan masalah seperti kecelakaan yang membahayakan banyak nyawa.
Oleh karena itu, Anda tidak boleh mengabaikan masalah ini. Pemeriksaan uji kendaraan dilakukan secara bertahap mulai dari uji emisi yang keluar dari knalpot, klakson, ban, pemeriksaan lampu, rem, speedometer, berat mobil, dan pemeriksaan setir, serta beberapa fungsi di dalam kendaraan tersebut. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan.